Miliarder Kota Azura. Bab 1. Hanya seorang sampah. Universitas Lemuria adalah sebuah universitas ternama yang berada di kota Azura. Universitas terbesar ini adalah sebuah universitas favorit bagi mereka anak-anak orang kaya. Meski universitas ini membuka jalur khusus bagi mereka yang cerdas tapi lemah dalam pembiayaan, akan tetapi jumlahnya tidaklah banyak. Justru kebanyakan isinya dipenuhi oleh mereka yang penuh dengan uang. Di sore hari saat matahari tengah bersiap-siap menuju tempat peraduannya, terlihat beberapa mahasiswa tengah berkumpul di depan kafe. Mereka terlihat sedang mengobrol dengan sangat asiknya. "Hey bro, mau kemana buru-buru seperti itu?" Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan yang membuyarkan semua orang. Mereka semua pun serta-merta melihat ke arah orang yang tengah berjalan dengan agak terburu-buru. Orang yang memanggil pemuda tersebut segera mengedipkan matanya dan meminta dua orang yang ada di sampingnya untuk menghadangnya. Seketika dua orang itu pun berdiri dan berjalan ke depannya. "Hahaha, ternyata seorang sampah ini berani melewati kawasan kita tanpa permisi," kata salah seorang dari mereka yang bernama Jody. "Hei Bung, apa kamu tidak tahu bahwa ini adalah kawasan kami?" kata Roni menimpali. "Hahaha, tentu saja dia tahu bahwa ini adalah kawasanku." Tiba-tiba Kevin menimpali perkataan kedua temannya tadi dan langsung berdiri dan menghampiri. "Mana mungkin seorang sampah ini tidak mengetahuinya," kata Kevin sambil menepuk-nepuk pipi Wijaya. "Maaf, aku sedang buru-buru," Wijaya menjawab dengan pelan. "Apa kamu bilang? Aku tidak mendengar. Sampah sepertimu beraninya tidak menghiraukanku," sahut Kevin dengan nada marah. "Jangan panggil aku sampah," ucap Wijaya dengan cepat. "Hahaha, semua orang tahu bahwa kamu adalah sampah di sini. Kamu adalah orang yang tidak layak untuk tetap tinggal di sini," sergah Kevin dengan segera. "Tidak layak? Apa maksudmu?" ucap Wijaya sambil melihat ke arah Kevin. Kevin pun semakin terkekeh dibuatnya. "Hei Bung, kamu tidak sedang bermimpi kan? Lihatlah dirimu, apa kamu pikir kamu itu orang yang pantas? Orang miskin sepertimu harusnya tahu diri seberapa kemampuanmu," Kevin berkata dengan sombongnya. Mendengar penghinaan dari Kevin, hati Wijaya pun bergemuruh. Ingin rasanya dia menghancurkan kesombongan Kevin dengan segera. Tapi dia mencoba menahan amarahnya sebaik mungkin. Meski dia mencoba menahan diri dengan baik, akan tetapi kilatan membunuh di matanya tidak pernah bisa ia tutup. "Oh, kamu marah bro. Ternyata orang bodoh sepertimu bisa marah juga. Aku jadi curiga dengan sistem di universitas kita. Bagaimana mungkin orang miskin dan bodoh sepertimu bisa diterima di sini?" Kevin, Roni, dan Jody pun tertawa bersama. Memang benar, semua orang di universitas ini pun tahu siapa sebenarnya Wijaya. Seorang mahasiswa tingkat akhir yang tidak lulus-lulus. Bahkan semua orang menyebutnya sebagai mahasiswa abadi. Padahal dia bisa masuk ke dalam universitas ini melalui jalur cerdas. Akan tetapi sampai 7 tahun dia berada di sini dan belum lulus juga. Orang miskin sepertinya mana ada yang mau tahu dengan kesulitan yang sedang dia hadapi. Sebenarnya dia juga ingin segera menyelesaikan studinya. Akan tetapi lilitan ekonomi memaksanya harus mengambil 2 kali cuti. Tak ada orang tua, tak ada saudara di kota Azura. Dia harus berjuang sendiri untuk memenuhi kehidupannya. Tepat 7 tahun setelah kelulusannya dari SMA favorit di kotanya, dia harus menerima kenyataan bahwa kakek yang sangat menyayanginya dari kecil harus membiarkannya belajar untuk hidup secara mandiri selama 5 tahun. Ini adalah tradisi keluarga sejak turun-temurun, karena dia harus belajar untuk merasakan penderitaan orang-orang kecil. Dengan hanya berbekal uang 5 juta dari ayahnya, dia ditinggalkan di bandara kota Azura seorang diri. Perasaan marah dan sedih menyelimuti dirinya kali ini. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup dengan hanya berbekal uang 5 juta saja?
padahal uang sakunya saat di SMA saja 50 juta. Apakah mereka semua sedang bercanda? 5 juta untuk 5 tahun? Tak ada yang bisa dilakukan oleh Wijaya kali ini. Dia hanya termenung seharian di bandara dan melihat lalu lalang orang yang ada di sana. Tanpa ia sadari, seorang gadis cantik tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dia memperkenalkan namanya adalah Jessica. Gadis cantik yang sangat periang ini benar-benar telah menghipnotisnya. Jessica hanya berkata bahwa dari tadi dia memperhatikannya. Wijaya menatap lekat-lekat gadis cantik itu. Jessica pun menanyakan masalah apa yang sedang menimpanya, sehingga dia dari tadi hanya duduk termenung sepanjang waktu di bandara ini. Wijaya hanya menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak mungkin akan menceritakan semua masalah kepada Jessica, apalagi dia tidak tahu siapa dia. Tapi Jessica benar-benar cantik dan menghipnotisnya. Ketika mengetahui bahwa Wijaya tidak ingin membagi masalahnya, Jessica pun berkata kepada Wijaya sambil menyemangatinya, "Tidak ada yang tidak bisa dilalui." Selesai berkata seperti itu, Jessica kemudian pamit meninggalkan Wijaya. Dia juga berkata bahwa dia pergi ke kota Azura hanya untuk mencoba mendaftar kuliah di Universitas Lemuria. Mendengar kata-kata Jessica, Wijaya segera bangkit dan mengambil HP-nya. Dia mencari informasi tentang Universitas Lemuria. Melihat pendaftaran yang masih tersisa 2 hari lagi, dia pun bergegas pergi meninggalkan bandara dengan segera. Hal yang harus ia lakukan pertama kali adalah mencari tempat tinggal untuknya yang berada di sekitaran Universitas Lemuria. Melihat harga kos-kosan yang berkisar antara 500.000 hingga 3 jutaan per bulan, dia pun tersenyum pahit. Uang 5 juta tidaklah mungkin akan bertahan selama 1 tahun.